Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pak M. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, matematika online. Kali ini di video keempat tentang trigonometri. Pada sesi sebelumnya kita sudah bahas apa itu trigonometri, sudut istimewa, hingga ke sudut di berbagai kuadran. Ini materi lanjutan bagaimana menentukan koordinat kutub menjadi koordinat Kartesius dan sebaliknya. Kita akan bahas nanti contoh soal lengkap dengan pembahasannya. Oke, apa itu koordinat Kartesius, teman-teman? Ini hanya sekedar mengingatkan kita kembali untuk merimain materi kita sebelumnya di tingkat sebelumnya. Nah, koordinat Kartesius itu adalah koordinat suatu titik yang digambarkan pada sumbu X dan sumbu Y yang kita namakan bidang Kartesius. Terdiri dari absis yaitu nilai X-nya dan ordinat yaitu nilai Y-nya. Nah, ini kita namakan titik P dengan XP dan YP-nya. Jarak dari XP dan YP-nya. Oke, itu bagian dari koordinat Kartesius ya teman-teman ya. Jadi titik P, XP ataupun YP ya. Nah, berikutnya apa itu koordinat kutub? Koordinat kutub sering juga dinamakan dengan koordinat polar, yakni merupakan koordinat yang digambar pada sumbu X ataupun sumbu Y terdiri dari nilai R sebagai jarak dari titik pangkal koordinat terhadap titik tersebut dan dibatasi oleh satu sudut, yakni di sini kita namakan sudut theta. Jadi ini titik P-nya, di mana jarak P terhadap sumbu utama ini, titik pangkal ini, itu disebut dengan R. Nah, dibatasi oleh satu sudut, yaitu sudut theta. Ini lihat sudut theta di sini. Oke, itu yang dinamakan kutub koordinat kutub ataupun koordinat polar R theta ya, R dan sudut theta. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengkonversikan koordinat Kartesius ini ke dalam koordinat kutub atau sebaliknya, teman-teman. Kalau tadi koordinat Kartesius digambarkan dengan grafik seperti ini dan koordinat kutub seperti ini, kalau kita kombinasikan kedua gambar ini, kita gabungkan, maka kita akan menemukan sebuah segitiga siku-siku yang diarsir pada gambar berikut ini. Dengan datarnya adalah X, sisi miringnya adalah R, dan sisi tegaknya adalah Y. Ini siku-sikunya. Nah, tentu ini titik P, R, theta ya teman-teman ya. Nah, tentu dengan adanya segitiga siku-siku atau bidang yang diarsir ini dan sudut theta, kita akan ingat namanya kuadrat sisi miring adalah kuadrat sisi siku-sikunya, atau kita namakan rumus Pitagoras. Nah, dari sini kita bisa cari nilai R atau sisi miring ini, akar dari kuadrat sisi siku-sikunya, X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, pada sesi sebelumnya kita sudah bahas bahwa tangen theta ini ya adalah merupakan Y per X atau sisi di depan sudut per sisi di samping sudut. Desa, depan, samping. Nah, sedangkan untuk sin theta adalah Y per R, yaitu sisi di depan sudut per sisi miring. Yakni dari sini kita bisa cari nilai Y, yakni R kali sin theta. Jadi kalau kita mau mencari nilai Y, sisi tegak di sini, kita bisa menggunakan sin theta. Lalu selanjutnya,
cos theta adalah sisi di samping sudut, yakni X, dan sisi miring X per R, sami samping per miring. Maka X bisa kita dapatkan, sukuman datar ini kita bisa dapatkan dengan cara mengalihkan R dikali cos theta. Itulah hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat kutub ini, teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan buatkan dalam contoh. Tentukan koordinat kutub dari B, titik B 44, yang artinya X-nya 4, Y-nya 4. Ya, teman-teman, ini titik B, dan X-nya 4, Y-nya 4. Titik B 44. Ini sketsanya, teman-teman ya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan, bahwa dari titik B yang diketahui di sini 44, bahwa kita dapatkan X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 4. Saya ulang, X-nya 4, ini sebagai X, ya, dan ini sebagai Y, Y-nya 4. Untuk apa? Dengan ini kita bisa dapatkan R-nya atau sisi miringnya, di mana tadi kuadrat sisi miring itu adalah jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Maka R adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena X-nya tadi 4, 4 kuadrat, Y-nya tadi 4, 4 kuadrat juga. Atau akar dari 16 tambah 16, yaitu akar 32, kita sederhanakan menjadi 4 akar 2, atau akar 32 itu adalah akar 16 dikali akar 2. Akar 16 itu 4, jadi akar 2. Itu kita sederhanakan ya. Inilah R-nya di sini, teman-teman ya. Nah, langkah berikutnya adalah, karena tujuan kita adalah untuk menentukan koordinat kutubnya, yaitu θ-nya. Nah, tangen theta adalah Y per X. Ya, sisi di depan per sisi di samping. Ini diketahui 4, dan ini juga sudah ketemu 4 dari titik ini ya, X, Y ya teman-teman ya. Yaitu 4 per 4 sama dengan 1. Nah, kalau kita merujuk ke sudut-sudut istimewa, pada sudut berapa yang nilai tangennya adalah 1, yakni di sini untuk mengingatkan, di kuadran 1 hanya tangen 45 yang bernilai 1. Berarti bisa kita katakan bahwa θ-nya adalah 45 derajat. Jadi, kalau kita sudah ketemu nih, tangen yang bernilai 1 adalah tangen daripada 45 derajat. Jadi, θ-nya adalah 45 derajat. Jadi, koordinat kutubnya bisa kita buatkan kesimpulannya, P adalah 4 akar 2, karena tadi R-nya 4 akar 2, dan θ-nya adalah 45 derajat. P 45, 4 akar 2, 45 derajat. Oke, gampang kan teman-teman ya? Sambil diulang lagi ya teman-teman ya. Kita lanjut contoh kedua. Nah, berikut ini kita mengubah dari koordinat kutub atau koordinat polar ini ke dalam koordinat kartesius. Di mana di sini diketahui satu titik, yaitu titik T dengan titik 6, 30 derajat. Nah, ini 30 derajat ya, θ-nya 30 derajat. Nah, berarti di sini R-nya adalah 6 ya. Dari sini ini jadi R, dan ini alfa ataupun θ-nya. Ya, teman-teman ya. Nah, pembahasan yang bisa kita lakukan di sini dari sudut
T 6 30 derajat itu kita dapatkan R-nya adalah 6 dan θ-nya adalah 30 derajat. Maka X sama dengan R cos theta. Ya, kalau kita mencari X ini, kita gunakan cos, R cos theta. Mana R-nya adalah 6, θ-nya adalah 30. Cos 30 derajat kita tahu adalah setengah akar 3. Nanti di akhir video ini saya akan buatkan bagaimana cara mengingat kembali sudut-sudut istimewa ini. Ya. 6 kali setengah akar 3 adalah 3 akar 3. Ini coret 3 ya, 3 akar 3. Oke, itulah X-nya. Sekarang kita cari Y-nya. Y sama dengan R kali sin theta. Untuk mencari Y ini kita gunakan sin. Ya. Nah, R-nya adalah 6, θ-nya adalah 30. Kita tahu bahwa sin 30 derajat adalah setengah. Setengah kali 6 adalah 3. Jadi Y-nya adalah 3. Sekarang sudah ketemu titik kartesiusnya, X-nya 3 akar 3 dan Y-nya akar 3. Ini dia, 3 akar 3 dan 3. Inilah titik kartesiusnya. Berikutnya, untuk memperdalam lagi, teman-teman ya, saya tambahkan satu contoh soal lagi. Nyatakan koordinat titik min 2, 2 dalam koordinat kutub A R alfa. Nah, di sini titiknya X-nya negatif 2 dan Y-nya positif 2. Nah, penyelesaian yang bisa kita lihat di sini, dengan melihat titik A di min 2, 2 ini, bisa kita tahu bahwa X-nya adalah min 2 dan Y-nya sama dengan 2. Nah, ini yang menyatakan bahwa titik A ini berada pada kuadran 2. Kenapa? Karena hanya di kuadran 2, X-nya itu negatif dan Y-nya positif. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kalau kita perhatikan di sini negatif, X negatif, di sini Y positif. Berarti nanti kira-kira kisaran di sini nanti sudutnya. Tapi kita belum tahu pastinya di mana. Langkah berikutnya, kita cari dulu. Hapus dulu ini, nanti R, kita cari dulu R-nya, yaitu berapa jarak titik A ini terhadap titik pusat ini, yakni akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena X-nya min 2, min 2 kita kuadratkan, ditambah Y-nya 2, 2 kita kuadratkan, lalu kita akarkan. Min 2 kuadrat adalah 4, 2 kuadrat juga 4, ditambahkan akar 8. Akar 8 bisa kita sederhanakan itu 2 akar 2. Kenapa? Akar 8 itu bisa kita buat menjadi akar 4 dikali akar 2. Jadi akar 4 itu 2 akar 2 jadinya. Inilah R-nya. Jadi nanti kira-kira A di sini titiknya itu jaraknya itu 2 akar 2 dari titik pusat ini. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan berapa sudutnya? Nah, tangent alfa adalah Y per X. Ini berapa nilai Y-nya, berapa nilai X-nya. Tangent alfa adalah Y per X, yakni Y-nya adalah 2, X-nya min 2. 2 per min 2 adalah min 1. Oke, catatan teman-teman, karena nilai tangennya adalah min 1, kita tahu, ya, meskipun tadi kita udah ketahui bahwa sudut ini berada di kuadran 2, ya, titik ini berada di kuadran 2. Nah, tapi dengan melihat nilai tangen alfa di sini min 1, kita tahu bahwa di kuadran 1 tangen itu positif. Ya, di kuadran 2 tangen negatif, kuadran 3 tangen positif, dan kuadran 4 tangen negatif lagi. Ya, jadi dengan persyaratan yang tadi, titik A-nya min 22 dan tangennya min 1, pastikan sudut ini atau titik ini berada pada kuadran 2. Namun, untuk mencari berapa alfanya, kita tahu bahwa di kuadran 1 ya hanya 45 derajat yang nilai tangennya
nilainya positif 1. Nah, maka 45 derajat ini kita ubah ke sudut kuadran 2. Ya, oke, kita ubah ke sudut kuadran 2. Nah, caranya bagaimana? Kuadran 2 itu kan sudutnya 90 sampai 180 derajat. Nah, karena ini masih di bawah 180, kita cari kurangnya dari sudut yang berelasi tadi ya. Ini 45 derajat. Jadi 180 derajat dikurang 45 derajat, yakni 135 derajat. Oke, nah sudut 135 derajat inilah yang menjadi tetanya, dan inilah titik ya, titik A dengan R 2 akar 2 dan alfanya 135 derajat. Ini di sini ya teman-teman ya, dari 0 sampai sini 135 derajat. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa aks tangen min 1 yang nilai tangennya adalah min 1, yakni sudut 135 derajat. Nah, ingat ya, aks tangen min 1, yakni yang ini, yang nilai tangennya min 1, yakni sudut 135 derajat. Nah, berarti koordinat kutubnya adalah 135 derajat atau titik A 2 akar 2, 135 derajat. Nah, ini R-nya 2 akar 2, tetanya atau alfanya adalah 135 derajat. Dari sini sampai ke sini. Teman-teman ya. Oke. Baik, di sini saya ulang kembali, saya kasih bonus untuk merimain kembali bagaimana kita mempermudah mengingat trigonometri dari sudut istimewa sin, cos, tangennya ya. Karena ini selalu kita pakai, harus kita ingat ya teman-temannya. Caranya seperti apa? Buat sudutnya, sudut istimewanya, kemudian sin, cos, tangennya. Nah, kasih angka 0 sampai 4 ya. Kemudian akarkan semuanya, lalu kalikan setengah. Kemudian dihasilkan ya. Hasilnya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Untuk cosnya, tulis terbalik dari 1, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, dan setengah, dan 0. Jadi balik aja dari ujung ke sini ya. Untuk tangennya, sin per cos 0 per 1 adalah 0, setengah per setengah akar 3, setengah 1/3 akar 3, setengah dibagi setengah 1, setengah akar 3 dibagi setengah akar 3, 1 dibagi 0, tidak didefinisikan. Nah, ini perlu diingat ya teman-temannya. Nah, penjabarannya juga ada di video saya sebelumnya untuk mempermudah kita menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan trigonometri. Nah, ada tugas di sini dikerjakan secara mandiri, ikutin contoh 1, 2, dan 3 yang tadi. Lalu di sini kita diminta buatkan sketsanya atau grafiknya ya, teman-teman ya. Baik, tetap semangat belajarnya. Demikian pertemuan kita kali ini. Agar tidak gagal fokus, tekan pause, ulang lagi, pause, ulang lagi. Semoga itu proses belajarnya. Sampai ketemu di sesi berikutnya.